Bagaimanakah saya boleh mengetahui kehendak atau panggilan Tuhan dalam hidup saya? Kita semua sampai pada titik di mana kita bertanya, apa yang Tuhan inginkan untuk hidup saya? Ada begitu banyak arah yang boleh dipilih dan terkadang boleh membingungkan kita semua. Kita bertanya-tanya, apakah tujuan yang spesifik untuk saya Tuhan? Alkitab kita meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak jauh atau diam. Dia ingin kita mengetahui kehendaknya dan berjalan dalam panggilannya. Dalam Mazmur 32 ayat 8, dia berjanji, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku bertuju kepadamu. Tuhan rindu menuntun kita setiap langkah jika kita bersedia percaya sama dia. Jadi, bagaimana kita boleh mengetahui jalan itu? Menemukan arahnya dan berjalan dengan yakin dalam panggilan yang telah dia tetapkan bagi kita. Mari kita lihat langkah-langkah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menemukan kehendaknya. Dasar dari menemukan kehendak Tuhan adalah datang dekat kepadanya melalui doa dan belajar firman-Nya. Dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala langkahmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah Tuhan berarti menyerahkan pikiran kita, tujuan kita, dan pengertian kita sambil berkata, Tuhan, aku ingin mengikut kehendak-Mu lebih dari kehendak-Ku sendiri. Ketika kita mengakui dia dalam segala hal, dia akan memimpin, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Amin. Pusat dari mengetahui kehendak Tuhan adalah semangat untuk menyerah sepenuhnya kepadanya. Alkitab mengajarkan kita bahwa penyerahan bukan jalan bagi Tuhan untuk mengungkapkan rencananya. Yesus sendiri menunjukkan penyerahan ini di Taman Getsemani dengan berdoa, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini didapat dalam Lukas 22 ayat 42. Penyerahan sejati bukan hanya berkata, aku akan mengikut jika mudah atau masuk akal. Tetapi lebih daripada itu, kehendak-Mu yang jadi, biar apapun itu. Kita boleh sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan, mengetahui bahwa dia berjanji untuk membimbingkan kita dan selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 28 memberi kita keyakinan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita melepaskan kawalan dan membiarkan Tuhan yang memimpin, kita menemukan damai dan keyakinan bahwa rencananya yang terbaik dan penuh tujuan. Ada saat-saat ketika kita dalam kelelahan atau kebingungan, tergoda juga untuk bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Apa yang Engkau ingin saya lakukan? Namun seringkali Tuhan mengajak kita untuk mengalihkan fokus dari mencari jawaban terus, tetapi mencari hubungan yang lebih dalam dengan Dia. Bukan menuntut penjelasan atau perincian, kita diajak untuk sepenuhnya menyerahkan hati kita, membiarkan kasih dan kehadirannya membimbingkan kita. Semangat penyerahan membawa kita lebih dekat kepadanya dan memungkinkan kita untuk mempercayai prosesnya, bahkan ketika kita tidak dapat melihat seluruh rencananya. Dalam saat-saat ini, lebih dari sekadar mengetahui, kita diundang untuk beristirahat dalam janji-janji dan karakternya. Dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 mengingatkan kita bahwa sebab rencanaku bukan rencanamu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku tinggi dari jalanmu dan rencanaku dari rencanamu. Memiliki iman bahwa Tuhan akan menuntun kita sangat penting saat kita menyerahkan kepada kehendak-Nya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus
percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman ini berarti percaya bahwa saat kita percaya dan menyerah, Tuhan akan memenuhi janji-janjinya, menuntun kita bahkan ketika jalan tampak tidak jelas. Janjinya meyakinkan kita bahwa ketika kita hidup dalam penyerahan penuh, kita tidak perlu takut kemana Dia akan menuntut kita, karena jalannya selalu sempurna dan rencananya untuk kita sering untuk kebaikan kita. Yeremia 29 ayat 11 menguatkan kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenaimu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan keyakinan ini kita dapat mempercayai bahwa arahan Tuhan, meskipun kadang-kadang tidak jelas bagi kita, adalah untuk kebaikan kita yang paling tinggi. Saat kita mencari kehendak Tuhan, Dia mengundang kita untuk melangkah selangkah demi selangkah, berjalan melalui pintu-pintu yang Dia buka dan mempercayai waktunya yang sempurna. Mazmur 49 ayat 10 mengingatkan kita, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ada saat-saat ketika Tuhan memanggil kita untuk menunggu, mengetahui bahwa Dia bekerja untuk kita bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Yesaya 40 ayat 31 menjanjikan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Waktu Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan waktu kita, tetapi waktunya selalu sempurna. Dia meminta kita untuk percaya kepadanya, memimpin kita satu langkah pada suatu waktu, membukakan pintu yang tepat dan memberikan kita kekuatan untuk menunggu ketika diperlukan. Kehidupan Abraham menggambarkan ini dengan yang sangat sempurna. Dalam Kejadian 12, Tuhan memanggilkan Abraham untuk meninggalkan rumahnya, keluarganya, dan segala sesuatu yang sudah dikenal untuk pergi ke tanah yang belum Dia tunjukkan. Ibrani 11 ayat 8 menerangkan ketaatan Abraham. Kerana iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia ketahui, yang dia tujui. Abraham tidak memiliki rencana terperinci, ia memiliki hati yang sepenuhnya menyerah dan iman yang mempercayai arahan Tuhan. Sebagai tanggapan, Tuhan menunjukkannya selangkah demi selangkah, memenuhi janjinya dan membawa Abraham ke tanah yang telah disiapkan. Kisah Abraham mengingatkan kita semua bahwa bimbingan Tuhan mungkin datang satu langkah dalam satu waktu, yang seharusnya kita mempercayai bahwa Dia akan melakukan yang terbaik untuk kita saat kita menyerahkan rencana kita dan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Terakhir, ketaatan sangat penting untuk menemukan kehendak Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketika kita hidup selaras dengan firman Tuhan, itu membukakan saluran bagi bimbingannya. Roma 12 ayat 2 memperkuatkan ayat ini. Dikatakan di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang terbaik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat kita menyerah, hidup dalam ketaatan, dan membiarkan hati serta pikiran kita diperbaharui, panggilan Tuhan menjadi lebih jelas dan bimbingannya semakin pasti. Apakah kamu hari ini bersedia untuk membiarkan Tuhan untuk menuntunmu? Tuhan memiliki panggilan dan tujuan untuk kita semua. Tetapi itu memerlukan penyerahan, dan untuk kita semua memilih untuk berkata, kehendak-Mu yang terjadi, biar apapun. Seperti Abraham, kita mungkin tidak melihat gambaran yang penuh, tetapi kita dapat mempercayai setiap langkah saat Dia menuntun kita.
Maukah kamu hari ini untuk mengundang Tuhan untuk mengambil kendali, membiarkan Dia untuk menuntunmu saat kamu mencari kehendak-Nya dan berjalan dalam tujuannya. Hari ini Dia memanggilmu untuk menyerah, berjalan dalam iman, dan merangkui jalan yang telah Dia persiapkan. Maukah Anda menjawab panggilannya dan berkata, Tuhan, aku bersedia, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan saya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang cara menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu, atau memerlukan doa atau seseorang untuk berbicara, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di sini dan di deskripsi di bawah. Tuhan memberkati.